Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama di dalam Alkitab. Kita buka Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, apa yang kita baca barusan tadi itu berbicara tentang bahwa manusia itu diciptakan untuk kerja. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk kerja. Manusia harus aktif bekerja, dan pola ini sudah dinyatakan di dalam Kejadian tadi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Nah, pola-pola demikian ini bahwa manusia itu untuk bekerja itu diperuntukkan bahwa manusia itu diciptakan untuk bersekutu, untuk melayani, dan untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi manusia itu dijadikan kawan sekerja Allah. Seperti Bapak Ibu kalau membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Inilah yang merupakan tujuan hidup satu-satunya yang manusia boleh dimiliki. Artinya bahwa tidak ada agenda lain dalam diri manusia selain untuk kerja, mengabdi, melayani, dan bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk hidup yang lainnya, yang bergerak hanya sekedar untuk memenuhi siklus kehidupan sesuai dengan habitatnya. Tetapi manusia bekerja dalam kerelaan, dalam kesadaran, dan dalam kesengajaan sebagai wujud pengabdiannya kepada Tuhan sebagai kawan sekerja Allah yang satu hakikat dengan dia dalam kerja. Oleh sebab manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi hidup dalam pelayanan maupun dalam pengabdian kepada Tuhan. Sebaliknya, manusia hidup dalam persekutuan dengan dirinya sendiri, dengan dunia, dan dengan Lucifer. Manusia memberontak kepada Allah. Nah, selanjutnya manusia melayani dirinya sendiri dan mengabdi kepada dosa. Manusia telah kehilangan maksud dan tujuan dirinya itu diciptakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila seseorang memiliki keselamatan dalam dirinya, maka ia akan menunjukkan buah daripada pertobatan dan kelahiran barunya itu dengan pelayanan yang benar, yaitu bekerja di dalam pengabdian, di dalam persekutuan dengan Tuhan yang menciptakannya, yang sehakikat di dalam kerja tersebut. Nah, pelayanan ini adalah prinsip yang penting dalam kehidupan mereka yang hendak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Maksud daripada pelayanan ini adalah salib yang harus dipikul. Nah, salib itu pada dasarnya adalah penderitaan, menderita atau mengalami penderitaan dikarenakan yang memikul daripada beban demi kebahagiaan orang lain. Jadi seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, bahwa orang percaya itu harus mengerti dan mengalami penderitaan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, keselamatan seseorang akan ditandai dengan kerelaan seseorang menderita bagi Tuhan. Karena hanya orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Amin. Tuhan memberkati.